Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins untuk chartingnya ya. Dan seperti biasa mengingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung DCI adalah dengan like our video. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi, bukan hari ini, tapi sore ini cenderung lebih, ya udah terkoreksi lah kasarnya seperti itu ya. Dan main resistance kita sekarang sepertinya adalah MA200. Belum daily close. Jadi ini penentuan pada hari ini. Apakah Bitcoin bisa membuat higher high atau tidak, begitu ya. Apabila Bitcoin berhasil daily close di atas dari 58.227 sesuai dengan pembahasan dari pagi, maka technically speaking secara struktur mulai pecah. Tadinya kan membuat apa? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini terbentuk lower high, lower low, dan kalau sampai daily close di atas dari sini, di atas dari struktur 58.227, artinya ya pecah struktur ya. Nah, tetapi andaikan besok daily close di atas dari 58.227, kita masih banyak resistensi seperti MA200, MA20, bull support band yang sekarang itu kurang lebih ya ada di angka 60.900 sampai 64.900-an. Jadi numpuk resistennya ya, kita hitung. 1 2 3 4 5 technically sama MA50 juga. Jadi kalau sampai bisa reclaim pun masih banyak PR untuk Bitcoin ya. Jadi kalau sampai lo ngerasa wah udah nih bang ini paten dah, kita jangan sampai berpikir all in. Jangan berpikir all in. Sekali lagi DCA boleh banget, tetapi gue pribadi gue udah bilang ya, sampai sekarang gue masih disclaimer karena belum sentuh 50 ribuan ya, atau lebih tepatnya belum kena 52 sampai 50 ribuan, gue masih 25% aja akumulasinya ya. Jadi 25% dari peluru biasa begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk secara TA-nya. Jangan lupa malam ini Jerome Powell akan testimoni lagi ya. Nah, testimoninya apa bedanya sama yang kemarin? Lagi-lagi gue nggak tahu. Biasanya ada jarak ya. Ini ini kemarin sama hari ini back to back. I don't know why. Tapi ya semoga saja tidak ada yang aneh-aneh begitu. Tapi kita harus siap dengan volatility ya. Harus siap dengan volatility ke atas maupun ke bawah. Yang penting kita ingat jam 9 malam. 9 malam setengah 10 akan keluar 2 data penting dari US. Siap-siap dengan volatility ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, jangan lupa pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP saat dekat-dekat jam segitu ya. Untuk besok akan ada 10-year note auction juga dari US jam 12 malam ya. Jadi ini juga bintang 3, ada kemungkinan bisa membawa extra volatility lagi ya. Dan selanjutnya juga lebih malamnya itu akan ada data CPI besok penting ya. Ada core CPI dan juga initial jobless claim. Wah, besok ternyata beritanya kaliber besar nih ya, kaliber besar. Jadi harus hati-hati ya, besok juga ada kemungkinan extra volatility lagi. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, kita geser dulu ke TA. Oke, untuk TA kita bisa lihat kemarin itu dia rally 2,33% ya. Jadi ya dibilang pump enggak, ini masuknya hanya rally 2,33%. Nah, sebenarnya sih lagi-lagi kalau buat gua sih yang paling menjadi permasalahan terbesar, resisten terbesar adalah 220 dan bull support bands. Itu yang paling dekat. Kalau kita ngomong secara historically speaking kita bisa lihat di sini terjadi rally setelah dia jebol dari bull support band itu memang sering terjadi ya. Gue udah bahas itu pernah terjadi di 2021 ya, di 2021 setelah dia drop di bawah, dia ada rally lagi dulu, retest baru membuat lower low begitu. Jadi saat kena ke bull support band lagi itu penentuan tuh apakah dia akan lanjut membuat lower low atau tidak begitu. Contoh lagi, dia rally dulu baru membuat lower low lagi adalah di 2019. Dia jebol di September 2019, dia rally di Oktober membuat lower low lagi. Begitu. Dan ini terjadi juga di mana ya? Di sini nih. Di tanggal 29 Januari jebol, tanggal 12 Februarinya rally lagi, sempat ada false breakout, jebol lagi ke bawah dan membuat lower low. Gitu. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang, sebenarnya TA tuh simple banget.
Tapi dasarnya banyak orang yang lupa. Dasar dari satu aset yang bearish itu apa? Aset yang membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. That's it menurut gua. Nggak usah pakai, soalnya gini, sekarang tuh orang suka dibikin ribet gitu. Wah, garis tarik sana tarik sini. Wah, ditariknya banyak banget sampai isinya udah kayak painting ya. Udahnya lu bingung sendiri. Ntar ini mana support yang gua kemarin lihat ya. Karena kebanyakan gitu. Bikin pakai indikator banyak banget, filter banyak banget sampai chartnya aja nggak kelihatan. Itu yang gue sering lihat. Yaitu menurut gue permasalahan yang normal sebenarnya. Gue pribadi juga gitu. Dulu di 2018, 19 tuh gue banyak pakai ini bereksperimen, filter ini, filter itu, filter ini, filter itu. Ujung-ujungnya nggak masuk market dan lebih nggak efektif menurut gua ya, apalagi spot. Kalau untuk futures boleh lalu tambahin filter, RSI boleh, MACD boleh gitu, tapi gua lihat suka ada orang yang RSI MACD semua dipasang stokastik trade sampai ujungnya penuh semua ya. Oke, selanjutnya kita akan ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu gimana nih? Menguat ya, mulai menguat, dan kemarin daily close di atas dari EMA 50, sekarang mulai di-retest sebagai support ya. Kalau sampai dia lanjut ke atas, historically speaking, ini akan membuat kripto cenderung melemah. Ironisnya, kalau dia turun juga suka ikutan BTC. Sekali lagi, alasannya kenapa? Karena seringkali indeks dolar ini turun dengan berita US yang jelek, kayak misalkan initial jobless claim nih. Initial jobless claim besok misalkan ya. Besok itu kan ada di jam 7:30 malam nih. Harusnya kalau ini lebih tinggi daripada ekspektasi, biasanya indeks dolar akan turun. Nah, kalau turun, Bitcoin naik. Tetapi, seperti yang kita tahu, initial jobless claim ini sekarang salah satu yang dipantau. CPI, initial jobless claim dipantau oleh seluruh dunia ya. Nah, ini kalau datanya merah mulu, akan membawa US dekat ke resesi. Gitu ya. Buat lo yang nonton DCWT pasti, iya bang, siap bang, ngerti bang resesi. Udah kebayang ya. Gue sering banget ngomongin. Gak apa-apa, gue jadi emak lu yang cerewet ya. Tapi ya kayak kemarin ada yang komen juga, ya bang, gue sebenarnya kemarin udah sampai capek ngedenger wejangan lu. Tapi ya bener sih kayak emak gue ya. Apa yang lo omongin suka kejadian aja gitu ya, jadi ya udah nggak apalah, gue ambil that role ya sebagai emak-emak yang mengingatkan terus, nggak apa ya. Oke, next kita akan geser ke Bitcoin dominance. Iya, triangle-nya nggak beres-beres ya. Bukan kemarin, hari ini retest dan langsung bereaksi ya. Untuk sekarang ya tinggal kita lihat breakoutnya kemana. Kalau dia bisa tembus atas, in theory ya, tembus ke atas ini jadi support ya. Berarti altcoin seasonnya ditunda lagi ya. Nah, ada yang sempat nanya kalau nggak salah dulu ya. Ada yang nanya gini, bang, kalau tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda QT mau beres gimana sih? Kalau secara TA ya, biasanya Bitcoin dominance akan mendapatkan satu pucuk ya, dia udah boom, blow off top terakhir lah gitu kasarnya ya, kayak di sinilah gitu ya mungkin. Kita bandingkan dengan di sini nih. Nah, kayak blow off top terakhir, bam. Nah, udah gitu mulai melemah nih, rally lagi tapi melemah lagi gitu, mencoba untuk lebih tinggi tapi gagal, dan ya akhirnya kapitulasi. Nah, ini biasanya terjadi saat apa? Ya terjadi saat altcoins itu pada semua liquidity-nya ketarik oleh BTC. Jadi kalau sampai BTC, atau lebih tepatnya Bitcoin dominance ngepump dengan sangat ya signifikan lah, kayak kita ambil contoh yang tadi di atas ini ya, ngepump dengan signifikan, tetapi BTC-nya turun against USD ya, berarti BTC USD-nya turun tapi BTCD-nya naik, sementara bukan Ethereum ya, tapi altcoins in general ngedump. Nah, itu biasanya bisa menjadi salah satu pertanda akhir dari masa-masa QT, jebol turun, pelan-pelan QE begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Hari ini kita akan bahas mengenai AVAX, TIA, Ondo, Ichbar, dan BNB. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya.
Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama, lu tinggal sign up di Bitget dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di Bitget. Dan buat lo yang pengen ikutan, silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bitget. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini ya, posisi long kita udah kena target TP, berarti sudah profit sebesar 7%-an. Tetapi untuk posisi shortnya kita udah dapat juga nih, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi. Tapi sekarang lagi kondisinya minus. Kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi AVAX daily close-nya di atas dari 26,5, maka cut loss. Tapi kalau ternyata dia daily close di bawah, nah kita bisa pertahankan posisi short kita dan target TP-nya di 24,77. Untuk posisi spotnya, buy limit buy limit itu ada di 24,77, buy limit kedua di 23,03 ya. Next kita masuk ke TIA. Ini banyak yang request ya, tentunya karena habis ngepump ya. Dia ngepump kemarin 19%, kemarin lusa tepatnya dia ngepump 19,07 ya. Nah, sayangnya tidak ada setup futures ya. Waduh, coba kalau di sini ada setupnya ya, retest 1 aja. Udah dapat. Ya, lagi-lagi kalau belum dapat ya artinya belum rezeki. Kalau belum rezeki ya jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah kadang-kadang jadi boncos begitu ya. Nah, untuk sekarang ya paling kita spot dulu aja ya. Buy limit pertama udah dapat harusnya di 7,157. Buy limit kedua di EMA 20 di 6,044 dan buy limit ketiga di 5 pas lah. Boleh di 5 pas. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo posisi long udah kena target TP tanggal ya 8 Juli langsung kena semua ya. Berarti ini profitnya 8%-an. Nah, posisi shortnya juga udah dapat. Bahkan sudah terjadi retest ketiga pada hari ini. Maka kita sudah punya posisi short. Lagi profit ya, tapi jangan lupa nanti malam kalau udah keluar data penting dari US, udah dekat-dekat jam 9, setengah 9, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Ya just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Tapi jangan lupa dipasang dulu aja target TP-nya di 0,8963. Just in case nge-wake kena ya udah beres ya. Posisi spotnya, buy limitnya di 0,896 dan di 0,85265 ya. Next kita masuk ke H-bar. Untuk H-bar, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 8 Juli ya. Kita sudah punya posisi long dan sekarang sedang dalam keadaan floating profit sebesar 4,88% ya. Target TP masih di 0,07 ya. Kita tunggu aja sampai jam 9 ya, jam 9, jam setengah 10. Kalau masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility tidak sesuai dengan harapan begitu. Tapi kalau lo agresif ya, monggo aja sih nggak apa-apa. Mau di hold juga nggak apa-apa. Posisi spot, H-bar ya bolehlah dipertimbangkan di sini deh di 0,0646 ya. Untuk BNB dia sudah terjadi retest pertama kemarin di 507,1. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP boleh di sini ya di 526,9 atau 527 juga boleh dan MA 20. Itu untuk target TP posisi long. Posisi spotnya buy limitnya di 507,1 dan di MA 200 di 489,4 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan akan keluar data penting dari US. Pertimbangkan kalau udah dekat-dekat jam segini tutup posisi. Just in case volatility merusak posisi kita ya. Nah, selain dari itu juga gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.